Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ajar semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar materi keragaman Indonesia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pembelajaran PPKN Sub 51, 57, kelas 5 sekolah dasar. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Selain itu, kalian diharapkan bisa menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Baik, ini materi yang akan kita pelajari kali ini. Materi yang pertama yaitu tentang faktor penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Materi yang kedua yaitu tentang ciri-ciri pembeda dalam keragaman. Materi yang ketiga yaitu upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari suku bangsa, bahasa, ras, budaya, dan agamanya. Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau multikultural. Banyak kebudayaan yang mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, tentunya pada tiap-tiap daerah. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain, pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, letak yang strategis ini menyebabkan Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional. Oleh sebab itu, banyak bangsa asing, terutama para pedagang, yang menetap di Indonesia, tentunya dengan berbeda ras, agama, dan kepercayaan. Hal ini mengakibatkan sebagian dari masyarakat Indonesia yang terpengaruh faktor dari budaya asing. Kemudian faktor yang kedua yaitu kondisi kepulauan di Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Dengan adanya beribu-ribu pulau yang terpisah-pisah, maka setiap penduduk di pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki adat istiadat, budaya, suku, dan ras yang saling berbeda-beda pula. Hal ini juga yang menyebabkan Indonesia terdiri dari beragam budaya, suku, dan ras di wilayah Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, ras di Indonesia dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok ras Papua Melanesiae. Ras ini tinggal di daerah Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok ras Negroid. Ras ini banyak tinggal di Semenanjung Malaka. Kemudian ada pula yang tinggal di Kepulauan Andaman. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok ras Wedoid. Kelompok ras Wedoid adalah orang Sakai di Siak Riau. Kemudian ada orang Kupu di Sumatera Selatan dan Jambi. Ada orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai yang tinggal di Kepulauan Mentawai. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok ras Melayu Mongoloid. Kelompok ras Melayu Mongoloid dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu ras Proto Melayu. Ras ini merupakan suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Sedangkan golongan yang kedua merupakan keturunan Cina, Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Kondisi kepulauan yang kedua yaitu suku di Indonesia.
Indonesia memiliki lebih dari sekitar 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 bangsa di tanah air. Ini menurut sensus BPS tahun 2010. Banyak ya. Nah, suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai sekitar 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Masyarakat Indonesia tentunya sangat majemuk. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Nah, sebagai contohnya ya, kalau di Sumatera itu ada suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri ada beberapa suku, mulai dari suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa sendiri. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam dan iklim. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, dataran rendah, dan rawa, mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan, dan masih banyak lagi. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang ciri mendasar pembeda dalam keberagaman. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Kebiasaan hidup menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu. Demi menjaga persatuan dan kesatuan, seharusnya kita menyadari dan menghargai keanekaragaman tersebut, sehingga dapat menjadi satu bangsa yang tangguh. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita jadikan keragaman suku bangsa dan budaya sebagai salah satu modal besar dalam pembangunan. Nah, ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku tertentu. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Provinsi Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa, terutama yang tinggal di daerah Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara dengan hati-hati dan halus, yaitu bahasa daerah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengidentifikasi terdapat 668 bahasa daerah di Indonesia pada tahun 2018. Wilayah Papua tercatat memiliki banyak bahasa daerah, yakni ada sekitar 300 bahasa di Provinsi Papua dan 95 di Provinsi Papua Barat. Jika diakumulasi bahasa daerah yang digunakan di setiap provinsi di Indonesia mencapai 750 bahasa. Namun, terdapat beberapa bahasa yang sama dipakai di beberapa provinsi yang berbeda. Seperti misalnya bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Bali, dan Bajo, yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu. Kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sistem keturunan garis ayah atau patrilineal. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku
suku Batak, suku Bali, suku Ambon, dan Asmat. Kemudian yang kedua berdasarkan sistem keturunan garis ibu atau matrilineal. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku Minangkabau. Sedangkan sistem yang ketiga yaitu berdasarkan sistem keturunan garis keduanya atau parental atau juga biasa disebut dengan bilateral. Contoh suku yang menggunakan sistem ini adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan suku Bugis. Kemudian, ciri-ciri yang keempat adalah kesenian daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan kesenian daerah, yaitu terletak pada seni musik, seni tari, seni lukis, seni ukir, maupun seni pahat. Contoh pada seni musik yaitu alat musik gamelan yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, seni tari contohnya adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Kemudian, seni ukir yang sangat terkenal yaitu seni ukir Jepara. Baik, sekarang kita ke materi yang terakhir yaitu upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah berbagai ragam kebudayaan lokal di daerah yang dimiliki, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia, serta diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis oleh budaya asing. Melestarikan suatu kebudayaan pun dengan cara mendalami atau paling tidak mengetahui tentang budaya itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib melestarikan budaya-budaya negara kita sendiri agar tidak luntur atau hilang. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, menggalakkan situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Upaya yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan upaya yang kelima yaitu mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, itu tadi materi untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam kalian belajar di rumah. Tentunya bisa membantu kalian memahami materi ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, bisa kalian masukkan melalui kolom komentar. Sekali lagi, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa memakai masker. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.